Agrimedian, selamat pagi dan salam literasi. Masih bersama aku Nadia Arisani di sini sebagai hostnya dalam program podcast Agrimedia. Bincang santai bersama narasumber dan juga penulis cilik pada hari ini. Nah, tentunya Agrimedian, sekarang Nadia nggak sendirian. Sekarang Nadia bersama editor sekaligus narasumber Agrimedia pada hari ini dan juga bersama penulis-penulis cilik dari SD IT Wahdatul Ummah. Yuk Agrimedian, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Gimana Ibu kesibukannya hari ini? Alhamdulillah lumayan. Lumayan padat ya Bu ya? Ini terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Agrimedia hari ini. Sama banyak. Iya. Tapi sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Agrimedia, selain Nadia menyapa Ibu Kepala Sekolah, Nadia ingin sedikit memperkenalkan kepada Agrimedian ya Ibu ya. Ibu ini bernama Ibu Fitrianingsih, sarjana pendidikan Islam, betul ya Bu ya? Benar. Dan beliau sekarang menjadi kepala sekolah di SD IT Wahdatul Ummah, betul ya Bu ya? Benar. Nah, selain menjadi kepala sekolah di SD IT Wahdatul Ummah, Ibu Fitria juga menjadi editor buku Si Biru, ya Ibu ya, buku Si Biru yang ini. Beliau juga merupakan editor dari buku Menjaga Si Biru, karya penulis cilik yang hari ini hadir, ya Bu ya, dari SD IT Wahdatul Ummah. Nah, selain Ibu Fitria yang Nadia akan kenalkan, Nadia juga akan menyapa terlebih dahulu nih penulis-penulis cilik yang hadir pada pagi hari ini, Bu. Baik, halo adik-adik. Hai. Salam literasi. Salam. Oke. Gimana nih? Ini kakak nyapanya dari sebelah kanan dulu apa sebelah kiri dulu? Kanan. Kanan berarti dari yang paling ganteng dulu dong, sebelah sana. Ini merah pipinya. Oke, kakak nyapa dari sebelah kanan dulu ya. Oke. Adik namanya siapa? Danis Al-Khalifi Anaf. Panggilannya? Danis. Dani. Saya dulu ke kamera. Halo Agrimedia. Halo Agrimedia. Halo. Oke, Danis kelas berapa nih? Kelas 5. Kelas 5. Di kelas apa namanya? Kelas 5 Pangeran Antasari. Kelas 5 Pangeran Antasari. Oke, berarti ini ya Bu ya, di SD IT Wahdatul Ummah itu setiap kelasnya memang ada nama-nama pahlawan gitu. Iya, nama-nama pahlawan Islam. Insya Allah. Berarti Danis kelas 5 dari kelas Pangeran Antasari. Oke. Kesini sama siapa Danis? Sama ayah. Sama ayah. Oke. Sama ayah. Sama ayah aja atau sama ibu? Sama adik? Ayah sama adik. Ayah sama adik. Adiknya juga kesini menyaksikan ya? Seneng nggak kesini? Senang. Seneng. Seneng banget? Pakai banget? Banget. Oke, ini Danis udah. Kita geser ke yang sebelahnya. Ini namanya siapa adik cantik? Nah, saya Arshita Saukia Yestiana. Panggilannya? Kia. Kia. Oh, berarti panggilannya Kia dari Syakia tadi ya? Iya. Ini Kia ini kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Sekelas sama Danis? Enggak, beda. Beda. Namanya apa nih nama kelasnya? Kelas 5 Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Berarti nggak sekelas ya sama Danis ya? Tapi sama-sama kelas 5? Iya. Nah, kesini sama siapa, Kia? Sama ayah sama bunda. Sama ayah sama bunda. Senang nggak kesini? Senang. Jauh nggak dari media? Lumayan. Oh lumayan. Ini berangkatnya dari daerah mana emang ini? Dari Pekalongan. Pekalongan Lampung Timur. Oh ya, cukup jauh juga ya dari media. Lumayan ya Bu ya. Oke, ini Danis, Kia. Nah ini Ibu, kita bergeser ke yang sebelahnya lagi nih. Ini namanya siapa? Adik? Sama saja ayah juga aku. Panggilannya? Sanis. Sahnas. Sahnas sudah sarapan? Sudah. Deketin mic-nya. Sudah sarapan? Ya. Sudah. Sahnas jauh nggak ke Indonesia? Jauh banget. Paling jauh kayaknya. Paling jauh ya Bu ya Sahnas ini. Paling jauh dari Ekrim. Yang penting udah sarapan ya Bu ya, udah semangat. Udah pada sarapan Danis? Sudah. Iya sama Sahnas sudah pada sarapan? Sudah. Oke, sudah pada sarapan. Sahnas kelas berapa? Kelas 5 Sultan Iskandar Muda. Oh, sekelas sama Kia. Iya. Berarti Kia sama Sahnas ini teman sekelas. Beda dengan Danis tapi ya. Iya. Oh, begitu. Oke, kita geser nih selanjutnya ke yang paling ini manis juga nih ya. Namanya siapa?
Nada Syaukia. Nada Saukia. Panggilannya? Nada. Kelas berapa? Kelas 5 Pangeran Antasari. Oh, berarti sekelas sama Danis. Danis. Oh, sekelas sama Danis. Berarti dua ini sekelas, Kia sama Sana sekelas, Danis sama Nada juga sekelas gitu. Oh, berarti dari kelas yang berbeda ya, Bu ya? Kelas yang berbeda. Tapi sama-sama kelas ini. Udah sarapan? Nada. Oh, Kia sih Nada. Soalnya sama-sama ada Sokia ya, Sokianya, Ibu. iya. Iya, ini Nada, ini Kia gitu. Udah sarapan ya? Jauh nggak perjalanan ke Agrimedia? Jauh, dari mana emang? 16 saya kesini, oh iya cukup jauh juga ya Bu ya. Tapi yang paling jauh kayaknya Sahnas. Iya, paling jauh. Oke, kita boleh lihat ke kamera dulu. Hai Agrimedian. Hai Agrimedia. Halo tuh. Oke, baik Ibu, itu tadi perkenalan dari penulis cilik ya dari kelas 5 SDIT Wahdatul Ulum. Baik, untuk Agrimedian jangan keluar dulu live Instagramnya ya. Karena apa? Karena nanti di akhir acara Agrimedian akan mendapatkan sertifikat dan juga door prize bagi satu orang penanya tercepat. Jadi stay tune terus, jangan di close dulu live Instagramnya, tonton sampai selesai ya. Baik Ibu, ini Nadia mau mulai podcastnya nih. Boleh ya Ibu Nadia bertanya-tanya? Oh, boleh. Soalnya Nadia itu penasaran banget kenapa sih kok bisa sih gitu penulis cilik itu bisa menerbitkan buku seperti ini gitu ya. Menjaga si biru, di sini juga ada Kunci Surga dan juga Kemarau di Lautan. Ini Nadia akan interaktif aja ya Bu, bertanya kepada Ibu, kemudian kepada para penulis cilik. Nah, untuk yang pertama Nadia mau bertanya nih ke penulis ciliknya Ibu ya. Siap ditanyain nggak ini? Siap ya. Makanya perlu yel-yel dulu Ibu. Oh iya, gitu. Perlu Biar yel semangat banget gitu biar makanya. semangat ya. Udah tahu ya yel-yelnya, beri salut ya. Kita mulai. Siap? Siap. Beri salut. Jempol, jempol, salut. Jempol, jempol, salut. Bisa kompak gini ya Bu, yang briefing dulu tadi. Oke, kakak udah mau mulai nanya-nanya ini ya. Nanti tolong jawab ya, bisa ya? Bisa lah, nerbitin buku aja bisa kan ya, nulis buku aja bisa. Apalagi cuma jawab ya, Mbak? Apalagi cuma jawab ya Ibu ya. Oke, pertanyaan pertama. Deg-degan ya nih? Sulitnya di mana dia? Sulitnya nih udah kayak mau olimpiade aja ya Bu ya. Enggak kok. Ini Kak Nadia ya, panggil aja Kak Nadia, boleh? Atau apa? Mau manggil apa ini? Kak aja, enggak manggil Mbak gitu ya. Kakak aja ya, Kak Nadia gitu ya. Oke. Tadi kan Kak Nadia lihat nih ya di buku yang sudah jadi ini ada nama-nama mulai dari namanya Danis, Kia, Sahnas dan juga Nada gitu. Nah, gimana sih rasanya nulis buku ini? Mulai dari Danis dulu deh. Gimana, seneng nggak rasanya nulis buku? Seneng. Emang dulunya seneng gambar apa gimana? Apa seneng nulis buku? Memang dari kecil suka gambar. Oh, dari kecil sudah senang menggambar gitu ya. Jadi pas dikasih tugas untuk membuat komik dan juga pikbook ini senang rasanya? Seneng banget? Ya. Oh, seneng banget. Terus dengar Kak Anak itu dengar dari ayahnya Danis. Danis lagi les menulis juga ya? Les itu melukis. Oh, melukis bukan menulis ya? Melukis karena senang gambar tadi ya? Iya. Oh, ternyata senang menggambar dari kecil ya Ibu ya, Masya Allah. Jadi untuk ketika diberi tugas untuk menggambar komik seperti ini, makin nambah senang ya Bu ya, malah jadi saluran bakatnya Danis gitu. Kalau untuk Kia sendiri, ketika diberi tugas untuk menggambar ini, senang? Senang. Emang senang menggambar juga? Iya. Senang menggambar, senang membuat alur cerita juga gitu ya? Senang bercerita? Bercerita nggak Nggak terlalu senang menggambarnya ya? Kalau menggambar itu jadi buat seneng gitu ya, apa gimana? Iya, bisa mengeluarkan isi apa. Oh gitu, ya tepuk tangan dulu kan? bisa mengeluarkan pikiran kita ya, isi otak kita, imajinasi ya. Gambarnya dilihat-lihat itu pada bagus-bagus itu, iya bagus-bagus, rapi-rapi juga. Kita ke sana sini,
Ya, gimana perasaannya pas disuruh bikin komik atau cerita bergambar kayak gini sih, Mas? Ya rasanya senang banget. Seneng banget, senengnya pakai banget sama kayak Danis ya. Seneng pakai banget, emang seneng gambar nggak sih, Mas? Dia suka banget gambar, Suka banget. gambar kayak kartun-kartun gitu pakai jilbab. Kartun-kartun pakai jilbab, contohnya kayak ini ya? Ya. Oh gitu, berarti konten-konten Islami? Iya. Iya, seneng banget itu. Iya, Seneng banget Ibu. Oke, jadi perasaannya kalau lagi gambar itu tuh seneng gitu ya? Iya. Sama kayak Kia apa ya? Jadi bisa mengeluarkan imajinasi gitu ya. Jadi Sahnas itu lagi di imajinasinya pengen gambar apa gitu, langsung tertuang gitu ya, langsung bisa gambar sendiri gitu. Emang latar belakangnya suka gambar semua ya Ibu ya. Gambar gitu ya. Gitu. Keren. Oke, kita lanjut ke Nada ini. Ada. Gimana perasaannya waktu disuruh menggambar apa cerita bergambar ini? Nada? Seneng pakai banget juga. Seneng pakai banget. Seneng menggambar juga emang begini. Iya. Sampai sekarang ya. Perasaan senengnya gimana nih? Sama seperti teman-teman yang lain gitu, bisa mengeluarkan isi pikiran kita gitu. Iya, awalnya sih aku juga kadang-kadang kalau lagi gabut itu kayak gambar gitu. Oh, kalau lagi gabut. Oh, berarti Gabut atau udah gitu. oh, berarti gabutnya sangat produktif ya. Masya Allah. Ini Bermanfaat. bermanfaat ya, Gabutnya sangat bermanfaat. iya, kalau Nada ini gabutnya itu produktif banget, yaitu dengan menggambar komik. Nah, ini tim kita yang di belakang ini gabutnya gimana? Tidur. Rebahan katanya Grimedian. Tapi ya bisa dicontoh ya dari teman-teman yang lain. Kalau gabut itu kita mungkin gambar aja gitu ya. Emang seneng gambar juga ya, sama Iya. seperti teman-teman yang lain ya. Oke, Ibu ternyata latar belakangnya senang menggambar semua Ibu ya. Jadi ini merupakan menjadi media pembelajaran juga untuk penulis-penulis cilik yang memang senang di bidang itu ya Bu. Nah, ini ada yang bertanya nih Bu ke Ibu, ada yang bertanya selaku kepala sekolahnya dari SDIT saat ini. Bagaimana sih Bu peran sekolah untuk mendukung bakat para anak-anak yang sekarang sudah menjadi penulis cilik? Bagaimana peran sekolah? Ya, terima kasih Mbak Nadia Mas mau dikasih kesempatan ya sama Egri Nadia luar biasa. Sekolah memberikan kesempatan ya Mbak Nadia untuk para penulis ini. Pertama sih sekolah memang dulu ya Mas, menumbuhkan percaya diri dulu ya. Karena memang penulis-penulis ini biasanya mereka kan orang yang suka di balik layar gitu ya Mbak Nadia. Gak mau tampil di depan gitu kan. Kalau ada yang lain aja gitu. Yang pasti sekolah menumbuhkan kepercayaan diri mereka, kemudian menghargai ya Mbak ya, menghargai karya mereka dulu. Jadi kita nggak mau menjustis ya ini nggak bagus gambarnya gitu kan. Apapun bentuk gambarnya itu kita hargai yang mana dia. Walaupun toh itu kemarin waktu editing ada gambar-gambar, ya masih gambar biasa kayak orang lidi begitu ya kita hargai. Tinggal nanti kita digitalisasinya aja ya, kita buat syamik gitu aja Mbak Nadia gitu. Jadi yang pasti Mbak Nadia, kita sebagai pihak sekolah memfasilitasi semua perkataan anak ini ya, lain memberikan peluang kemudian untuk mengekspresikan tadi ya, untuk mengeluarkan ide-ide yang sebenarnya mereka tuh sebenarnya punya banyak ide ya Mbak Nadia ya, harus dituangkan. Jadi kita memberikan itu ruang-ruang mereka, memberikan penghargaan kepada mereka supaya mereka termotivasi Mbak Nadia ya untuk menulis. Kalau kita ada yang penting intinya sekolah itu membimbing ya Mbak Nadia yang mengarahkan gitu. Kita nggak mau menjas ya, nggak mau menilai, nanti takut anak-anak yang dia tadi udah suka menulis tiba-tiba kita nilai soalnya ini nggak benar kayak itu, mereka udah langsung kayak benar. Kita nggak mau memberikan ruang ya kepada anak-anak untuk mengeksplorasi diri. Kan ini sebenarnya dari anak berangkat dari suka menggambar kan ya Mbak ya, suka menggambar, kemudian kembali ide dari sekolah untuk memberikan fasilitasi mereka ya, ada khusus gitu kan untuk mereka mengeksplorasikan itu. Tapi sediakan ya wadah itu untuk mereka mengeksplorasikan itu sendiri. Berarti lingkungan sekolah juga berpengaruh ya Bu ya, Iya. memberikan yang sangat positif bagi anak-anak. Mereka merasa aman ya Mbak Merasa ya, aman. merasa aman ya Mas, mereka merasa aman
dan merasa dihargai tadi kan ada ya, merasa aman dan merasa dihargai. Ya, untuk sebagai ajang mengekspresikan juga ya Bu ya, Iya, tadi benar. ketika anak-anak sudah merasa aman maka keberlanjutan Secara otomatis, secara otomatis. mereka akan dengan sendirinya mereka akan mengeluarkan ya ide imajinasi mereka gitu, tanpa ada tekanan tadi Mbak, tanpa ada merasa mereka takut salah gitu kan ya. Ada anak mereka udah takut salah duluan, aduh nanti ini salah nggak nih gambarnya ini, nggak kan itu, kita nggak kesana, kita lebih ke tadi itu ya, memberikan ruang mereka, tinggal nanti kontennya yang kita mungkin akan dijelaskan ya, terlebih nilai-nilai yang memang lebih keislami gitu. Ya, Ibu, tadi kan Ibu bilang kalau sekolah itu mewadahi ya Bu ya, sangat-sangat mewadahi dan juga menghargai gitu. Bahkan menulis dari anak-anak di SDIT Rumah gitu. Ada nggak sih Bu, selain pelajaran biasa, ada nggak sih Bu program khusus terkait penunjangan dari bakat penulisan? Ya tentu ada Mbak, makanya kemudian menghasilkan buku ya Mbak. Menghasilkan buku. Iya, ada Mbak Nadia ya, selain ini tadi ya, kan karena memang visi sekolah kita kan mewujudkan peserta didik yang unggul ya dalam spiritual, emosional, kemudian intelektual serta peduli lingkungan ya. Dari penjabaran dari setiap visi yang ada itu kan sudah kita jabarkan di kegiatan pembelajaran sehari-hari, baik itu di intrakurikulernya, di co-kurikuler dan di ekstrakurikuler. Kalau di intrakurikuler kita lebih ke akademik ya Mbak ya, yang kita soalkan gitu ya. Kemudian anak-anak yang ikut olimpiade nanti adanya di eskul gitu kan. Kemudian ada di co-kurikulernya itu lebih kita ke pembiasaan ya. Benar-benar di sini kita ingin siswa SDIT betul memiliki karakter ya. Karakter baik itu di pembiasaan ini, di co-kurikuler, pembiasaan mereka dari ibadahnya, kemudian dari adabnya gitu, itu di co-kurikuler. Kemudian di ekstrakurikuler kali ini Mbak, ini mengakomodir ya minat bakat anak-anak itu ya, yang mengakomodir semua bakat anak yang di ekstrakurikuler. Walaupun di situ banyak sekali ya Mbak, kalau biasa itu udah rumah ekskulnya. Nah, untuk khusus menulis ini kita juga ada ekskul khususnya gitu ya, ekstrakurikulernya. Namanya kan cerita bergambar sesuai dengan minat mereka nih ya, mereka kan sukanya menggambar ya. Jadi memang khusus gitu kan, memang ekskul ini disediakan untuk anak-anak yang memang suka menggambar, suka ingin menuangkan ide-ide imajinatif mereka ke dalam gambar-gambar, kemudian diceritakan gitu. Sehingga kemudian satu hal lagi gitu kan, supaya mereka itu bersemangat gitu kan harus ada hasilnya Mbak. Setiap ekstrakurikuler itu ada hasilnya. Kemudian kalau olimpiade dengan dia menjuarai olimpiadenya gitu kan ya, dengan bela dirinya mereka menjuarai gitu kan, dengan dapat medalinya. Nah, untuk menulisnya juga harus menghasilkan karya. Tadi buku ya Mbak ya, makanya kita bersama dengan Egrimedia gitu kan ya. Itu Masya Allah, terima kasih banyak ini kan dibantu sama Egrimedia gitu kan untuk ini. Dan hari ini pun juga sebagai penghargaan ke para penulis ini kan, Egrimedia bekerja sama dengan sekolah gitu kan, mengadakan podcast hari ini gitu kan, ini sebagai penghargaan untuk mereka juga, supaya teman-temannya yang lain kan Mbak Nadia untuk ikut gitu kan. Terus aku mau sih jadi penulis gitu. Makanya Mbak Nadia dan ekskul kita cerita bergambar nih tahun ini Masya Allah luar biasa gitu kan. Pesertanya sampai kita kebingungan ini mendampingi di mana. Ini sebagai upaya sekolah untuk meningkatkan indeks literasi juga ya Bu? Iya benar Mbak Nadia. Jadi sebelum kita memang sebenarnya kita udah mulai lama ya Mbak konsen ke literasi ini ya. Cuman memang kita belum ketemu dengan strategi yang tepat aja ya. Akhirnya kemudian kita sempet jauh banget Mbak. Kita indeksnya ya jauh banget, merah lah ya Mbak ya. Perlu diintervensi gitu ya. Perlu diintervensi merah ini kan literasinya. Kemudian setelah kita bekerja sama dengan tim Egrimedia gitu, kemudian ada tim gitu kan, akhirnya indeksnya naik Mbak, kita peringkat 20 nasional ya, masuk dalam peringkat 20 besar. Itu indeksnya setelah kerja sama dengan tim Egrimedia. Memang Egrimedia ini sebuah penerbitan yang memang menyediakan juga komik ya Bu ya, penerbitan komik mulai dari ya tadi gambar anak-anak yang memang
masih di pena dan juga kertas kami digitalkan jadi bentuk seperti ini. Dan kemudian program podcast ini juga merupakan salah satu fasilitas yang memang Agrimedia berikan kepada para penulis itu sebagai ajang apresiasi, penghargaan dan juga branding dari buku yang telah diterbitkan termasuk SDIT Wahdatul Ummahnya seperti itu ya Bu ya. Berarti indeksnya sudah naik ya Bu ya sekarang literasinya? Literasi naik, warnanya hijau Mbak udah. Hijau. Gitu, warnanya hijau gitu kan. Yang merah sekarang hijau ya Bu ya? Jadi merah sama hijau. Itu lumayan pesat banget Mbak. Apa namanya? Perkembangannya gitu kan ya. Kita juga sampai ini kok kita shock sendiri gitu kan. Yang bener nih gitu kan. Gitu. Ternyata memang Masya Allah ini peran para penulis yang tadinya kita kita tidak ini ya Mbak ya, tidak terlihat gitu kan, nggak mau menampakkan diri gitu. Padahal sedang menggambar semua ya Bu ya. Ketika memang tadi ketemu dan sekolah punya program, Agrimedia datang, kita kolaborasi, Masya Allah hasilnya luar biasa. Biasa ya Bu ya. Oke Bu, kita beralih lagi nih ke penulis-penulis kita. Ini kakak mau tanya nih, kan katanya senang menggambar semua, senang menggambar, kemudian senang mengimajinasikan sesuatu gitu. Ada nggak sih cerita lucu ketika adik-adik ini menggambar gitu atau menulis cerita tersebut? Mulai dari Danis lagi deh, ini laki-laki terlebih dahulu. Ada nggak sih Danis cerita lucu ketika Danis itu lagi ngegambar atau lagi nulis ini gitu? Ada nggak sih cerita lucu? Cerita lucunya yang dalam komik atau yang lagi ngebuat itu? Lagi ngebuat. ngebuat ceritanya itu Danis ada cerita lucu nggak yang terjadi gitu? Lucu. Kayaknya sih nggak. Nggak ada, berarti kalau nulis flat aja ya, nggak ada cerita lucu. Semuanya lancar. Lancar karena suka nulis Mbak Nadia. Jadi biasa aja udah untuk menggambar itu kan. Kalau Danis kan ini menggambar juga nih. Ada berarti cerita lucu yang Danis ceritain di gambar? Iya ada tentang apa? Itu saat hiu dan kakak paus itu lagi mau ke lautan dalam, mereka bertemu dengan cumi-cumi. Nah, terus mereka kaget langsung sembunyi di balik rumput laut. oh gitu. Oh terus Setelah itu mereka kira cumi-cumi itu jahat, ternyata baik. Akhirnya cumi-cumi itu melantarkan hingga ke dasar paling bawah, hingga bertemu dengan ikan-ikan lain. Oh gitu, menarik juga ya. Berarti itu kemarau di lautan ini ya? Kemarau di lautan ini berarti imajinasinya sangat ini ya Bu ya, membuat alur ceritanya itu sangat plot twist, mind blowing gitu ya. Tapi banget. Selain itu ada lagi Danis? Ini sudah. Itu aja. Keren. Bahkan mungkin Nadia aja nggak bisa Bu membuat plot twist seperti itu. Ada nilainya juga tuh Mbak, menolong kan gitu. Iya, menolong gitu ya. Iya, betul. Ini ada nilai dakwahnya juga sih, Bu. Jangan bersuzon ya. Tadi kan jangan bersuzon dengan yang lain seperti itu. Kalau untuk Kia sendiri, ada nggak? Sama seperti Danis? Waktu gambar komiknya itu tuh di rumah aku mati lampu. Mati lampu, terus? Iya, jadi aku buat komiknya sambil dilepang pakai lilin. Itu, Ya, Masya Allah. Tapi tetap lanjut menggambar? Iya. Oh, Masya Allah Ibu. Daripada nggak ada kerjaan dong Mbak Nadia, itu daripada nggak ada kerjaan. Untungnya ada lilin ya, Kia ya. Oh gitu, jadi cerita lucunya itu ketika Kia menggambar, menulis cerita ini, tiba-tiba mati lampu gitu. Itu mati lampunya lama? Iya, kayaknya dilepas sama itu. Oh, Pak, ini ya lama gitu ya mati lampunya. Tapi Kia tetap menggambar menggunakan lilin. Iya. Ini lucu sih, keren. Nanti lampu yang bermanfaat. Iya. Nah, biasanya kan kalau ini buat tim-tim kita kalau mati lampu katanya langsung tidur. Kalau udah belum. Iya, kalau Kia mati lampu tetap lanjut ya. Masya Allah banget ya, ya emang hobinya benar-benar hobi banget gitu. Ini namanya hobi ya, suka ya Bu ya. Suka, iya. Bagaimanapun keadaannya pasti tetap dilanjutkan. Lanjutkan. Karena ide itu kan nggak bisa ditahan ya Mbak. Iya, tapi kalau ditahan malah lupa, bener bisa nggak? kok bener. Gitu. Iya, apalagi kalau masih anak-anak sekolah dasar itu kan imajinasinya masih fresh gitu ya Bu fresh, ya. bener. Bahkan tadi Nadia aja nggak kepikiran untuk membuat cerita seperti Danis gitu kan.
yang hiu, cumi-cumi itu Nadia sudah tidak fresh untuk berimajinasi seperti itu gitu. Makanya di buku yang telah terbit ini aku Menjagasi Biru, Kemarau di Lautan, Tujuh Surga itu memang hasil dari cerita anak-anak sekolah dasar gitu. Ini keren banget sih. Nah kalau Sahna sendiri ada nggak cerita menarik atau cerita lucu waktu menulis ini? Kalau pas saya nulis ini itu pernah sempat bingung mau buat kayak mana, padahal udah menjadi. Terus tiba-tiba dihapus lagi karena tiba-tiba ternyata salah, nggak nyambung gitu. Oh nggak nyambung gitu. Terus jadi dihapus lagi. Dihapus semua. Dihapus semua gitu ya. Tidak semuanya diulang gitu. Oh, diulang. Gitu. Itu terus Sahnas tetap sabar atau tantrum gitu enggak? Ya masih saja. Oh, masih sabar. Dengar-dengar nih ya Sahnas. Tadi sedikit cerita Bu sama Nadia itu. Sedikit cerita Sahnas itu sama Nadia Bu. Katanya Sahnas itu senang menggambar model-model yang memang berjilbab gitu Sahnas. Jadi seperti ini Bu. Dia itu komiknya ceritanya bergambar, ada unsur karakter Islamnya begitu ya Sahnas ya? Iya. Seperti itu Bu. Jadi kan ini menjadi ajang untuk berdakwah juga ya Bu? Iya benar. Komik ini memang background SD tema data Iya juga benar. ya. Jadi berdakwah lewat gambar Ada misi, makanya kelebihannya penulis kan begitu. Jadi dia bisa memasukkan nilai yang dia ingin berikan ke orang lain. sehingga yang membacanya juga ini ya Bu yang mendapatkan manfaat dari buku tersebut. Iya benar. Gitu. Dan menjadi amal jariah juga ya Iya, untuk benar. yang menulisnya. Nah, ini udah masih kecil sudah berani menulis kan sangat-sangat hebat gitu ya Bu. Kemauan untuk menulis dan menggambar. Nah, itu kalau Sahnas, kalau Nada gimana? Ada nggak? Ini kameramen ketutupan nggak sih Nada sama hostnya? Oh enggak ya, takutnya nanti nggak aman gitu. Mungkin ada. Nah, kalau Nada gimana nih cerita lucunya ketika Nada menggambar atau menulis? Ada waktu aku lagi gambar itu, tiba-tiba muncul ide kayak gini. Gimana? Ada kan mereka kan ketemu beruang. Beruang. Habis itu mereka takut karena beruangnya gede. Oh, Habis itu beruangnya Ya. kan itu masuk ke dalam pohon, habis itu jadi kecil. oh gitu. Dia bisa berubah gitu ya. Karena kalau masih ukurannya masih besar tuh pohonnya malah tumbang gitu ya. Kita masih berubah mengecil gitu. Iya, bisa berubah mengecil gitu ya. Itu cerita lucu ya sama kayak Danis tadi ya. Oh, jadi beruangnya itu tadinya berukuran besar, kemudian Dia itu masuk ke dalam pohon, habis itu dia keluar jadi kecil. jadi kecil gitu. Seperti punya kekuatan gitu ya benar. Wah, super. Biasanya kan kalau anak sekolah dasar itu ya Bu, anak-anak cilik untuk nulis cilik ya itu memang imajinasinya sangat ini. Masih ada sini loh Mbak ya. Memang cerita anak-anak sih. Iya, benar. Keren. Kemudian ada lagi nggak ada? Sebetulnya di rumah aku juga sering gambar. Nah, itu aku tuh ngambil dari cerita orang tua aku. Oh gitu. Jadi Nada tanya-tanya ini sama ayah sama bunda gitu ya? Tanya-tanya gitu ada apa gimana? Enggak, ini ceritanya itu kan ibu aku lagi pergi. Oh gitu. Habis itu tiba-tiba ada paket gede. Habis itu waktu aku tuh teleponan sama ibu aku katanya nggak tahu kan. Jadi aku bikin jadi paket terus kayak gitu. Habis itu ternyata pas dicek sama ibu aku ternyata baju itu olahraga. Oh Jadi iya. kemudian dari itu terinspirasi gitu ya. Oh maksudnya seperti itu. Gitu. Ada kejadian di rumahnya. Ya, kemudian dia Dijadikan inspirasi untuk Inspirasi. menggambar mulus tadi. Terus karena dia nggak kepikiran loh. gimana dia? Kita kejadian sehari-hari kemudian kita langsung inspirasi terus gitu. Ini memang hobi tadi sih Bu. Iya. Hobi tadi ini hobi menggambar. Jadi apapun yang ada di sekitarnya mereka ceritakan. Seperti itu. Keren. Ada lagi mungkin? Nggak ada. Udah. Ini adik-adik sudah membaca bukunya. Udah gimana? Desainnya, maksudnya gimana nih hasilnya?
bagus atau enggak, menarik atau tidak. Menarik ya, menarik ya. Apalagi gambar-gambarnya gitu ya. Seperti nggak percaya gitu ya Mbak Nadia. Nggak percaya. Ketika pertama melihat buku-bukunya itu kan ya. Wah, Masya Allah ternyata anak-anak gitu kan gambarnya gitu. Shock ya Bu ya. Kok Iya. bisa memberikan buku seperti ini gitu ya. Ternyata memang sekolah juga mempunyai peran utama ya Bu ya, peran penting untuk mendukung bakat menulisnya dari anak-anak, terutama SD, IT. Ibu ini kembali lagi ke Ibu ya, kemudian Ibu ditanya lagi bagaimana sih Bu, Ibu kan sebagai tenaga pendidik ya di sana, terutama sebagai kepala sekolah gitu ya, orang yang memang utama di sana. Bagaimana pandangan Ibu mengenai pentingnya menyeimbangkan antara prestasi akademik dan juga hobi menulis tadi itu? Ibu pandangan Ibu seberapa penting kan? Iya. Jadi antara prestasi akademik yang berada ya sama apa namanya kreasi menulis ya, kreativitas menulis nih. Ini dua hal yang sebenarnya nggak bisa apa namanya saling melengkapi ya Mbak Nadia ya. Saling melengkapi. Bukan saling bertentangan ya, tapi saling melengkapi. Jadi kalau memang anak itu yang cerdas di akademik ini Mbak Nadia ya, itu kan apa namanya lebih ke struktur di situ ya Mbak ya. Kemudian apa namanya disiplin gitu kan kelebihannya kalau orang akademik gitu. Tapi kalau orang yang apa namanya yang tadi kreatif menulis ya, memiliki kreativitas menulis, itu kan mereka lebih ke mengeksplorasi ide mereka gitu kan, imajinasi gitu kan. Dan itu tidak terstruktur ya Bu? Iya, nggak terstruktur gitu. Tapi kenapa ini perlu penting diseimbangkan ya Mbak ya antara dua hal ini, akademik dan kemudian apa namanya tadi apa namanya kreativitas menulis ini gitu. Supaya memang tadi kalau akademik tadi kan yang tadi itu ya kami untuk segala macam gitu kan. Itu kalau tanpa ada kreativitas tadi Mbak, akademik tanpa kreativitas itu kan kaku dan membosankan loh Mbak, gitu kan ya. Bosan gitu kan, bosan kan gitu ya Bu ya. gitu aja kan gitu. Tapi kalau kemudian sama juga dengan halnya yang kreativitas menulis tadi gitu, imajinasi. Tapi kalau tanpa diarahkan, itu kan juga akan kemana-mana kan akhirnya gitu kan. Jadi makanya perlu diseimbangkan. Jadi anak-anak yang cerdas akademik dan kemudian dia memiliki kemampuan untuk tadi mengeksplorasikan ide-idenya juga yang dimiliki tadi itu akan menjadi anak-anak yang tadi itu apa namanya yang memiliki pemikiran benar kritis ya Mbak ya, orang yang akan kritis kemudian memiliki empati, kemudian dia akan menjadi orang yang komunikatif juga gitu karena dia mampu memahami. Ini membentuk kepribadian juga ya? Iya, membentuk kepribadian apa namanya ini dari si penulisnya juga dari orang-orang yang membaca tulisan. Jadi perlu ada seimbang ya, perlu seimbang yang baik. Dan termasuk pencapaian juga ya Bu, bisa hadir di sini, bisa berani ngomong gitu juga kan, termasuk pencapaian juga. Iya, makanya itu Mbak gitu kan. Awalnya kan harus begitu Mbak. Kita dari sekolah kan memberikan ruang, kemudian diberikan penghargaan gitu, tanpa harus tadi itu Mbak. Oh ini salah, tanpa mereka tahu bahwa kan kalau editing di belakang nih kan apa namanya di belakang kan di belakang layar ya kan tanpa di depan mereka gitu kan. Ini seolah ini benar enggak. Kita benar-benar memberikan kreativitas dan kita tidak mengubah sedikit pun gambarnya Mbak ya. Karena kita menghargai kreatif supaya mereka ketika melihat karya mereka udah digitalisasi itu mereka udah karyaku gitu kan. Jadi mereka dari situ aku mau nulis lagi gitu, aku mau nulis lagi. Dari situlah mereka kemudian kan jadi yang tadinya di balik layar kemudian kan mulai mau show up depan. Seperti hari ini kan sebenarnya ini anak-anak yang tahu sendiri dulu Mbak. Pas satunya pernah saya pegang gitu kan ya. Tapi kemudian yang memang benar-benar anak yang kalem, yang lembut di balik layar gitu. Tapi ternyata ketika di depan kamera bisa bicara ternyata gitu. Gitu. Kalau masih kedisimpang sama kan Itu berbicara mendigitalkan sebuah apa ya Bu ya? Ini hadir juga ya Bu, tim editornya kita. Masya Allah. Di balik layar ini Bu ada 1, 2, Itu Mbak Nisa juga. Masya Allah. Nisa. Nanti banyak belajar kita ya sama dari ibu ini ya. mungkin bisa ya Bu, karena ada 2 ya, ada 2. Ada sekarang yang hadir Ibu. Ya editor
komik yang mendigitalkan tulisan-tulisan penulis cilik ini menjadi gambar digital seperti itu. Dan hasilnya luar biasa keren. Suaranya temukannya keren ya. Oke, operatornya ini terpana. Iya. Oke, balik lagi nih ke adik-adik yang cantik-cantik dan juga paling ganteng. Kenapa paling ganteng? Karena laki-laki sendiri. Dari tadi merah pipinya itu Bu Nadia gombalin terus. Padahal saya lihat di sini pipi Mbak Nadia yang merah terus itu kan. Iya. Karena pesona dengan para pemirsa. Iya. Oke, ini balik lagi nih ke para penulis cilik Gramedia dari SDI Darul Datuk. Nah, ini kan tadi Ibu ya, tadi waktu datang itu Nadia langsung tunjukin nih Bu. Mungkin ya sebelumnya juga udah lihat ya bagaimana bentuk buku yang hasil dari gambar adik-adik ini. Nah, gimana sih pertama kali nih Danis, Kia, Sahnas, sama Nada ya yang ada di sini, gimana sih rasanya pertama kali lihat gitu secara fisik? Ini loh buku yang udah aku tulis gitu loh. Seneng, kaget, atau sedih, atau gimana sih? Mulai dari Danis dulu deh. Rasanya kayak gak percaya gitu. Gak percaya gitu. Ternyata nggak percaya gitu Gramedia. Keren Gramedia ya. Nggak percaya terus gimana lagi? Ya kayak seneng banget gitu karena kan baru pertama kali juga bikin komik di buat buku kayak gitu. Pertama kali itu, jadi mungkin nggak percaya ternyata bisa loh gitu ya diterbitin dan jadi sebuah buku gitu ya Danis ya. Oke, coba Danis ngomong sih sama Gramedia yang lagi nonton sekarang. Danis ngomong kayak gini, Gramedia jangan lupa ya baca buku aku gitu. Coba Gramedia jangan lupa ya baca buku aku. judulnya Kemarau di Lautan. Kemarau di Lautan, Menjaga Si Biru, Kunci Surga. Nah, jangan lupa baca ya Gramedia. Baca ya Gramedia. Oke. Oke, kalau Danis tadi merasa nggak percaya kok bisa jadi buku kayak gini gitu ya gambarannya gitu. Nah kalau Kia kayak gimana nih Kia? Aku senang banget. Senang semakin banget ya. Terlalu juga nggak? Iya gitu ya, ya ampun. Dipeluk terus nggak bukunya? Diajak tidur. Saking senangnya dipeluk terus Gramedia ya. Karena saking senang terharunya ya bisa menerbitkan buku ini pertama kali juga ya? Iya. Ada lagi nggak? Ada yang mau disampaikan ke Gramedia yang lagi nonton sekarang? Jangan lupa baca bukunya. Jangan lupa baca bukunya gitu. Oke, siap kata Gramedia. Kalau Sahnas gimana Sahnas? Perasaannya? Ya, perasaannya kayak excited banget, ternyata hasil bukunya bagus banget. Masya Allah. Hasil bukunya Gramedia keren, hasilnya bagus banget. Excited kan ya. Jadi pas ngeliat pertama kali bukunya datang itu Sahnas langsung excitednya kayak gimana? Guling-guling atau wah? Saking senengnya gimana? Rasanya karena kayak gambarannya itu kayak itu kayak yang pengen banget gitu lah, bagus. Bagus, sesuai keinginannya kayak kartun-kartun. Mungkin dulu Sahnas baca bukunya dari buku orang lain ya, misalkan baca komik dari buku orang lain, sekarang bisa baca buku bergambar dari tulisan sendiri. Itu mungkin senangnya di situ ya Bu ya. Jadi biasanya mungkin baca dari komik orang lain, buku orang lain, sekarang bisa dari buku sendiri gitu ya. Sebenarnya pasti banget sih Bu. Apalagi masih penulis cilik ya Bu ya. Insya Allah. Itu kalau Sahnas, kalau Nada kayak gimana? Salfok, aduh. Ini iya Genzi ya, Genzi apa udah Gen Alpha? Oh Gen Alpha. Gramedia kita sekarang podcastnya sama Gen Alpha dan juga Ibu. Kalau Ibu bukan Gen Alpha, milenial. Gitu. Nah kalau Nada tadi Salfoknya kayak gimana? Bisa dijadiin. Oh kok gambarannya bisa dijadiin buku gitu ya? Terus kok bagus banget gitu hasilnya gitu ya? Jadi Salfok gitu.
speechless mungkin ya Bu ya. Speechless. Pas bukunya datang matung dulu, ini beneran gitu. Ini karya Nabi matung dulu, iya ini beneran, ini karyaku gitu ya. Nggak percaya ya kan. Dikasih tahu sama guru tapi nggak percaya. Oh, Ya, awalnya kan kita nggak tahu. sama guru. Nggak percaya. Ibu gurunya namanya siapa? Boleh tahu? Smoothie ya. Miss Mutia. Mutia. Iya. Ini di Miss Mutia. Sudah Dikasih- ada ini ya. Kasih tahu sama Miss Mutia kalau memang bukunya udah jadi gitu. Terus Nada nggak percaya. Oh, nggak percaya sebelum ngeliat aslinya nggak percaya ya. Terus pas udah datang nih udah lihat, udah pegang bukunya langsung. Bener kan kata Miss Mutia gitu ya. Oke, ini kalau Nada itu Salvo, kalau Sahnas tadi excited, kalau Kia seneng banget, terharu, Danis apa tadi Danis? Beneran nih? Macam-macam ya Bu ya. First time ketika ngelihat bukunya itu memang bagus banget gitu. Mungkin itu tadi sih Bu. Biasanya mereka itu melihat cerita bergambar dari karya orang lain gitu. Sekarang bisa membaca dari bukunya sendiri dan namanya pun sudah ada gitu di sini ya. Mulai dari Danis, Saukia, gitu, Sahnas dan juga namanya. Intinya seneng banget lah ya.